Pernah merasa kayak lagi haus banget padahal botol air penuh ada di tangan? Gak masuk akal ya. Tapi begitulah kita seringkali berhubungan dengan kekayaan batin kita sendiri. Kita terlahir kaya raya, bukan soal duit, tapi kekuatan tak terlihat, dahsyat, dan berharga luar biasa yang ada di dalam diri. Yang lebih mengejutkan lagi, kita malah jadi ragu akan kekuatan itu. Bayangkan, energi mengalir dalam dirimu sekarang juga. Kamu nggak lihat, nggak dengar, nggak bisa sentuh, tapi dia ada. Menembus tubuh, pikiran, bahkan ruang di sekitarmu. Energi ini netral, nggak ada kutub positif atau negatif. Dia hanya ada. Tapi semuanya berubah saat kamu memilih bagaimana memanfaatkannya. Kekuatan ini menopang penciptaan alam semesta, menggerakkan planet, menyuburkan pohon, membuat jantungmu berdetak. Dan yang paling menakjubkan, patuh pada perintah pikiran sadarmu. Kamu bisa membentuk, mengarahkan, mengubahnya menjadi kekayaan, kesehatan, cinta, kesuksesan. Tapi masalahnya, kebanyakan orang bahkan gak menyadari keberadaannya. Kenapa banyak yang terjebak rutinitas membosankan? Karena mereka hidup hanya sebagai tubuh fisik, cuman bereaksi terhadap dunia luar. Bangun tidur sudah lelah, mengeluh soal kerjaan, menuruti harapan orang lain, pulang dengan perasaan frustrasi, merasa hidup mengalir tanpa tujuan. Mungkin kamu ngerasainnya juga sekarang ini. Tapi mereka lupa, mereka bukan cuma tubuh, tapi saluran tempat energi itu mengalir. Dan tujuan energi itu ditentukan oleh pikiran mereka. Hidupmu sekarang adalah cerminan langsung bagaimana kamu menyalurkan kekuatan tak terlihat ini. Saya sendiri menghabiskan 26 tahun tanpa sadar, ikut arus saja. Teman-teman bilang, "Gue gabung marinir yuk." Ya udah, saya ikut. Padahal belum pernah lihat kapal, bahkan suka-suka sama ide itu pun enggak. Kenapa? Karena saya cuma ikut arus, tanpa berpikir, tanpa memutuskan, cuma bereaksi. Kayak dikendalikan autopilot tak terlihat yang membawa saya menuju kegagalan. Pernah bilang, "Aku pengen ubah hidup, tapi nggak tahu dari mana harus mulai." Itu karena nggak ada yang ngajarin kamu mikir. Kita diajar patuh aturan rutinitas tapi bukan menguasai kekuatan yang ada di dalam diri. Bayangkan, energi ini mengalir padamu sekarang juga, menunggu instruksi. Tanpa arahan sadar, dia akan mengambil energi dari pikiran dominan di benakmu dan mengubahnya menjadi kenyataan. Pikiran tentang kekurangan, ketakutan, frustrasi, ya itu yang akan terwujud, seolah takdir atau hidup yang sulit. Padahal bukan. Energi cuma menuruti perintah yang salah. Kamu bukan tawanan gajimu sekarang, juga enggak terbatas oleh situasimu. Satu-satunya hambatan untuk kemajuan signifikan adalah bagaimana kamu menggunakan atau mengabaikan energi ini. Saya pernah lihat orang yang gajinya $25.000 setahun, bilang sudah berusaha sekuat tenaga. Ditanya, "Mau 2 kali lipat?" Jawabnya, "Mau dong." Tapi tetap saja hasilnya sama. Kenapa? Karena mereka nggak tahu kalau mereka bisa memilih lebih banyak. Nggak ada yang bilang kamu bisa pakai pikiranmu untuk mengubah realitasmu. Dan yang paling mengejutkan, banyak yang merasa nggak pantas mendapatkan lebih, menyabotase diri sendiri bahkan sebelum mencoba. Dengar ide inspiratif, langsung mikir, nggak mungkin terlalu muluk. Tapi kalau ide itu muncul, bukankah itu berarti kamu bisa mewujudkannya? Pikiran manusia nggak menghasilkan bayangan yang tak terwujud. Kalau kamu bisa membayangkan, kamu bisa meraihnya. Tapi hati-hati, energi ini nggak menilai, nggak mempertanyakan kualitas pikiranmu. Dia cuma mengubah menjadi kenyataan apa yang kamu pupuk dengan emosi. Disitulah bahayanya, karena rasa takut, keraguan, ketidakamanan, kalau dipupuk dengan emosi, akan berubah menjadi pengalaman negatif. Memahami ini, semuanya berubah. Kamu meninggalkan reaksi dan merangkul kreativitas. Kamu sadar nggak perlu menunggu pekerjaan ideal, pasangan sempurna, waktu yang tepat. Karena kamu bisa menciptakan semuanya, dimulai dari dalam keluar. Pikirkan seseorang yang kamu kagumi, yang membangun kehidupan luar biasa. Mungkin dia nggak memulai dengan segalanya sudah siap, tapi dengan sebuah ide, visi, mimpi yang terdengar mustahil bagi orang lain, tapi masuk akal baginya. Bedanya, dia cukup percaya untuk bertindak. Sekarang, bayangkan kamu melakukan hal yang sama. Dedikasikan 7 hari ke depan untuk mengamati pikiranmu.
Setiap kali muncul keraguan, kepercayaan yang membatasi, pikiran terlalu sulit, katakan, aku tolak ide ini. Ganti dengan yang baru. Aku mampu, aku pantas, aku terlahir kaya. Kedengarannya sederhana, iya, tapi butuh kesadaran dan konsistensi. Enggak perlu mengerti sains di baliknya, cukup mulai mengarahkan pikiranmu. Kekuatan itu sudah ada, aktif, membentuk hidupmu. Pertanyaannya cuma satu, apakah aku menggunakan kekuatan ini untuk menciptakan apa yang kuinginkan, atau untuk mempertahankan apa yang tak kuinginkan? Itulah perbedaan antara hidup dengan tujuan dan hanya sekadar ada. Kamu terlahir dengan kekuatan, dengan kekayaan, dan sekarang saatnya mulai menggunakannya. Pikiranmu adalah pabrik realitasmu. Di tempat tak terlihat, sunyi, dan sangat kuat, inilah semuanya bermula. Sebelum pencapaian fisik apapun, ada gambar, ide, percikan. Tak ada yang terjadi di luar sana tanpa terlebih dahulu dibangun di dalam sini. Itulah rahasia yang hanya sedikit orang mengerti dan lebih sedikit lagi yang menerapkannya. Semua yang kamu butuhkan untuk mengubah hidupmu sudah ada di kepalamu. Tapi tanpa tahu cara menggunakan pabrik ini, kamu terus mengulangi pola yang sama, kesalahan yang sama, hasil yang sama. Pernah perhatikan betapa banyak orang hidup secara otomatis, bangun tidur ngeluh, minum kopi terburu-buru, menghadapi macet sambil mengutuk hidup, seharian melakukan hal yang tak disukai, dan malamnya berharap esok hari berbeda. Tapi esok hari adalah cerminan dari apa yang mereka pikirkan kemarin. Dan begitulah hidup berulang. Pernah mengalami siklus ini, terjebak dalam pola yang tak terpecahkan, masalahnya terletak pada apa yang telah diprogram di dalam sana. Sejak kecil, kita dikondisikan. Kata-kata yang didengar, contoh yang dilihat, kepercayaan yang diserap, semuanya tersimpan di bagian pikiran yang tidak mempertanyakan. Alam bawah sadar. Disitulah terdapat ide-ide yang mengendalikan perasaan, reaksi, seberapa besar kamu percaya dirimu pantas mendapatkan sesuatu. Kebenaran yang hanya sedikit orang terima adalah bahwa kamu tidak bertindak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, tetapi sesuai dengan apa yang telah dikondisikan untuk dipercaya. Jika kamu diajarkan untuk berpikir kecil, kamu akan terus menyabotase diri sendiri ketika mencoba berpikir besar, menolak peluang tanpa disadari, meragukan ide-ide baru, berpegang pada hal yang sudah dikenal, meskipun itu menghancurkanmu. Dan yang terburuk, semuanya akan tampak alami, karena berfungsi seperti program otomatis, tapi bukan alami, hanya kebiasaan. Saya ingat momen yang membuka mata. Pagi-pagi buta, masih gelap, putri saya mandi dan memecahkan keran shower. Air menyembur di kamar mandi seperti air mancur. Istri saya memegang pipa. Saya dengan gagang sapu mencoba memperbaiki sesuatu yang bahkan tidak saya mengerti. Kekacauan total. Tak seorang pun tahu harus berbuat apa, tapi kami bertindak, berimprovisasi, menciptakan, mengambil keputusan. Dan di sana, di tengah kekacauan itu, lahirlah kejernihan yang luar biasa. Kreativitas yang transformatif tidak muncul dalam kenyamanan, tetapi ketika kamu meninggalkan skrip lama, kepasifan, dan mengambil alih kepemilikan kisah hidupmu. Tapi, bagaimana jika kamu tidak perlu menunggu kekacauan untuk berubah? Bagaimana jika kamu memutuskan sekarang juga untuk memutus program yang membatasimu? Ini dimulai dengan sebuah pilihan. Menggunakan pikiranmu secara kreatif, bukan hanya reaktif. Kebanyakan orang menggunakan indera, melihat, mendengar, menyentuh, dan membentuk ide berdasarkan apa yang ditunjukkan dunia. Tapi kuncinya bukan pada apa yang dilihat mata, melainkan pada apa yang bisa kamu bayangkan. Jika ingin mengubah hasil, buat model mental baru, bangun citra yang berbeda, begitu kuat dan detail sehingga menjadi lebih nyata daripada kenyataan saat ini. Dengan begitu semuanya berubah. Pertama di pikiran, kemudian di dunia. Gedung, jembatan, pesawat terbang, semuanya adalah gambar sebelum menjadi materi. Mengapa hidup barumu akan berbeda? Seringkali saya ditanya, bagaimana saya melakukan ini dalam praktiknya? Jawabannya sederhana, tapi ampuh. Ulangi, bayangkan, tulis, visualisasikan, rasakan. Perkuat citra itu hari demi hari. Beri perhatian lebih daripada pada masalahmu. Semakin banyak kamu memikirkan sesuatu, semakin kuat ide itu di dalam pikiran.
Ide-ide yang tertanam menjadi kebiasaan, dan kebiasaan membangun takdir. Dr. Maxwell Maltz mengatakan, sekitar 21 hari, setiap ide yang diulang secara intensif mulai tertanam di alam bawah sadar, dan begitu itu terjadi, semuanya berubah. Kamu bertindak berbeda tanpa usaha, berhenti menyabotase diri sendiri, mulai menarik orang, situasi, dan peluang yang sebelumnya tak terjangkau. Tapi jangan salah, ini butuh latihan, ketekunan. Pikiran menolak perubahan, ingin membuatmu tetap aman, meskipun aman itu adalah pekerjaan yang menyedihkan atau hubungan yang mengurasmu. Kenyamanan bisa menjadi penjara terselubung, dan hanya kamu yang bisa menghancurkan jeruji itu. Gambar yang kamu pegang di pikiran menentukan pola getaran tubuhmu, dan pola ini menarik pengalaman yang sesuai. Gambar negatif tentang kekurangan, kegagalan, penolakan berubah menjadi emosi, menjadi getaran, dan menjadi hasil. Tak ada jalan keluar. Mengucapkan keinginan sukses sambil merasa tidak layak adalah tidak efektif. Memimpikan kebebasan finansial sambil menyalahkan diri sendiri karena menghasilkan uang adalah kontras. Alam bawah sadar tidak mengerti kata-kata, ia mengerti perasaan, hanya menerima apa yang kamu ulangi dengan emosi dan konsistensi. Kamu mungkin menganggap ini abstrak, tapi semua yang konkret saat ini dulunya abstrak. Bola lampu adalah sebuah konsep, pesawat terbang adalah hal yang tidak masuk akal. Telepon adalah bid'ah, sampai seseorang cukup percaya untuk menciptakannya. Kamu memiliki kemampuan yang sama dengan para penemu, pengusaha, dan seniman ini. Satu-satunya perbedaan adalah penggunaan pikiran mereka. Mereka memilih untuk menciptakan. Kamu bisa melakukan hal yang sama. Nggak perlu jenius, cukup putuskan untuk tidak lagi menjadi korban pemrograman masa lalu. Pikiranmu adalah sebuah pabrik, berproduksi 24 jam sehari. Pertanyaannya, apakah kamu memproduksi mimpi atau alasan? Mulai sekarang, beri makan pikiranmu dengan citra yang membangkitkan semangat. Baca, dengarkan, visualisasikan. Kembangkan kebiasaan untuk berpikir besar atas kemauanmu sendiri. Ketika muncul ide baru yang menantang identitas lamamu, jangan ditolak, tanyakan, apakah ide ini mendekatkan saya pada kehidupan yang ingin saya jalani? Kalau ya, rangkul, meskipun menakutkan, meskipun tampak jauh. Kalau sampai padamu, berarti kamu sudah memiliki segalanya untuk mewujudkannya. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana ada hari-hari di mana semuanya salah dan semakin buruk, atau hari-hari di mana tanpa alasan yang jelas kamu merasa ringan, termotivasi, percaya diri, dan semuanya mengalir lancar? Bukan kebetulan, itu getaran. Setiap pikiran menghasilkan perasaan. Setiap perasaan menempatkan tubuhmu dalam keadaan getaran tertentu. Dan getaran ini menentukan apa yang kamu tarik, bagaimana kamu bertindak, bagaimana kamu bereaksi, dan terutama apa yang kamu wujudkan. Banyak orang tidak menyadari hal ini. Mereka pikir mereka bereaksi terhadap dunia, padahal sebenarnya mereka sedang menciptakan dunia dengan apa yang mereka rasakan. Mereka mengatakan, aku merasa tidak enak. Ada yang aneh, aku tidak punya energi, menganggap diri mereka sebagai korban keadaan. Tapi bukan, mereka adalah korban getaran negatif yang mereka pupuk tanpa sepengetahuan. Semuanya bergetar di alam semesta. Tubuhmu, uang, peluang, ide, hubungan, penyakit, kesehatan. Getaran yang kamu alami menarik semua yang masuk ke dalam pengalamanmu. Tidak masalah apa yang kamu katakan. Yang penting adalah apa yang kamu getarkan. Itu sebabnya banyak orang menginginkan kemakmuran, tetapi bergetar dalam kekurangan. Menginginkan cinta, tetapi merasa ditolak. Menginginkan kebebasan, tetapi bergetar dalam ketakutan. Dan mereka mempertanyakan mengapa hal-hal itu tidak terjadi. Pikiran sadar dapat berbohong, tetapi getaran tidak pernah. Pernah bertanya-tanya, mengapa hal-hal ini hanya terjadi pada saya? Sepertinya saya memiliki magnet untuk masalah. Bukan lebay, kamu punya magnet, dan magnet itu adalah keadaan getaranmu. Tidak ada tindakan cerdas yang muncul dari keadaan getaran negatif. Tidak ada kejelasan dalam amarah, kreativitas dalam ketakutan, kemakmuran dalam rasa bersalah atau keraguan. Getaran rendah tidak hanya menarik hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi juga mencegahmu mengakses apa yang bisa kamu ciptakan. Robin Williams,
seorang seniman jenius dengan kekayaan, ketenaran, bakat, tepuk tangan, tetapi di dalam dirinya ada getaran kecemasan, kesepian, kebingungan yang konstan. Eksterior tidak menopang interior, dan interior akhirnya menang. Tidak masalah apa yang ditawarkan dunia. Jika kamu tidak mengubah getaranmu, tidak ada yang akan mengisi kekosongan dalam dirimu. Kamu dapat memperoleh banyak hal, tetapi hal itu akan hilang jika getaranmu tidak sesuai. Ini bukan filsafat. Sains membuktikan pengaruh keadaan emosional pada fisiologi, kadar kortisol, detak jantung, persepsi realitas. Penelitian dari Universitas California menunjukkan bahwa orang-orang yang bersyukur mengubah getaran mereka, meningkatkan kesehatan, meningkatkan ketahanan, dan bahkan menghasilkan lebih banyak uang. Perasaan mengubah medan getaran, dan medan tersebut merespon dengan pengalaman pada frekuensi yang sama. Tapi kebanyakan orang tidak tahu ini. Mereka berdoa meminta hal-hal yang tidak mereka inginkan. Kedamaian sambil bergetar dalam kecemasan, cinta sambil bergetar dalam penolakan, kemenangan sambil bergetar dalam kekalahan. Mereka pikir mereka sedang berdoa, tetapi mereka sedang menegaskan ketakutan, dan alam semesta yang netral mengembalikan persis apa yang mereka pancarkan. Mengubah getaranmu bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan. Pertanyaannya bukan apa yang aku inginkan, tetapi pada frekuensi apa aku bergetar sekarang. Kamu merasakannya, cukup perhatikan tubuhmu. Kontraksi, ketegangan, kurang energi. Kamu tahu, tubuh mencerminkan getaranmu. Nyeri, kelelahan, kurang motivasi adalah tanda-tanda ketidakselarasan, dan ini bisa merugikan, tidak hanya dalam uang, tetapi juga dalam peluang, koneksi, ide-ide yang mengubah hidup. Tapi ada solusi yang dimulai dari kesadaran. Amati perasaanmu seperti panel kontrol. Ketika merasa tidak enak, jangan lari, jangan pura-pura, jangan salahkan siapapun. Cukup akui, aku masuk ke dalam getaran negatif, dan kemudian tanyakan, apa yang bisa kulakukan untuk mengubah frekuensi ini? Terkadang, itu mendengarkan musik yang membangkitkanmu, berjalan-jalan, menelepon seseorang yang kamu sayangi, bernapas dalam-dalam, menulis daftar rasa syukur. Tujuannya bukanlah untuk menghindari emosi, tetapi untuk mengubah fokus perhatian. Di mana perhatianmu berada, disitulah getaranmu berada. Dan di mana getaranmu berada, disitulah hidupmu berada. Kamu tidak akan mengubah semuanya sekaligus, tetapi satu keadaan emosi setiap kali, dan itu mengubah takdirmu. Dengan mengambil alih kendali getaranmu, kamu berhenti bereaksi dan mulai menciptakan duniamu.